Segala kesusahan melanda hidupmu, persoalan penderitaan menimpa hidupmu, datang dan serahkanlah seluruh hidupmu. Jangan terlambat bawa hidupmu kepada Yesus. Jangan takut, hai saudara, Yesus selalu besertamu. Sekarang lawan dunia, jangan tunggu nanti. Serahkan hidupmu pada Yesus, tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan bimbang dan ragu, miliki Yesus, karena di dalam Dia ada pertolongan. Yesus selalu bersamamu di senang maupun susah. Yesus besertamu sampai selamanya. Saudaraku, ketika masalah dan persoalan itu datang kepadamu, jangan pernah engkau lari kepada manusia, tetapi datang kepada Yesus. Hanya dari Dialah pertolongan itu datang. Haleluya. Tuhan selalu memberkati. Bersamamu di senang maupun susah. Yesus besertamu sampai selamanya. Selalu besertamu, sekarang lawan dunia. Jangan tunggu nanti. Serahkan hidupmu pada Yesus, tinggal di dalam kasih-Nya. Oh yeah. Jangan takut, hai saudara, Yesus selalu besertamu. Sekarang lawan dunia, jangan serahkan hidupmu pada Yesus, tinggal di dalam kasih-Nya. Serahkan hidupmu pada Yesus,
Selamat pagi, sidang Tuhan pada hari Minggu yang ke-13 daripada musim panas, tanggal 13 September 2020. Goedemorgen, lieve mensen, broeders en zusters in Heer Jezus Christus, onze Heer. Wij zijn vandaag beland op de 13e zondag van de zomer. Marilah bersama-sama kita mulaikan jam kudus ini. Laten we beginnen met dit heilig uur. Jam kudus ini kami memperalaskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dit heilig uur openen wij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Katakan padanya, dalam doa katakan semua padanya. Mintalah darinya, Roh Kudus serta firman-Mu yang telah memimpin hidupmu. Bila ombak dan badai datang, bila topan ganas melanda hidupmu, tangannya akan tetap menggenggam, kasihnya akan terus menopang dan Dia tinggal sertamu.
Sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons bidden. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sabdamu yang terindah, kami bersedia bersiap untuk mendengar terlebih melalui kuasa Roh-Mu yang kudus akan perkataan yang boleh masuk akan hati kami dan akan kehidupan kami sehari-hari. Kami naikkan syukur bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami pada uspu yang lalu, dan pada saat ini kami boleh mendengar dan menaruh telinga pada firman-Mu itu. Dan juga kami doakan akan majelis gereja yang hadir, sedangkan juga doakan tim pengambilan yang selalu setia untuk menguruskan segala sesuatu akan ibadah siaran online ini. Kiranya Tuhan memberkati akan hidup jemaat-Mu pun juga akan hidup kami, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari dalam Roma 14 ayat 5b sampai dengan ayatnya yang ke-12. Laten we gezamenlijk horen Romeinen 14 vers 5b tot en met 12. Yang berbunyi berikut, die als volgt luidt. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven voor de Heer. En wanneer wij sterven wij voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Tot zover deze schriftlezing. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Jezus Christus.
Berbahagialah segala orang yang sungguh-sungguh mendengarkan akan firman Tuhan dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu ini, di mana hari Minggu ini kami mengakhiri akan waktunya musim panas juga secara liturgi, di mana hari Minggu ini hari Minggu dari musim panas yang ke-13. Dan minggu depan dimulaikan dengan musim gugur menurut rooster pembacaan daripada tahun gerejawi. Volgens de leesrooster van de kerken is dit de laatste zondag van de zomer, de 13e zondag van de zomer, 13 september 2020. Volgende week is het de eerste zondag van de herfst. U hebt zojuist het woord van God gehoord, middels en via Romeinen 14, vers 5b tot en met 12. U sudah mendengarkan Roma atau Rum 14 ayat 5b hingga dengan ayatnya yang ke-12. Di mana sebenarnya soalnya mengenai makan daging atau ada orang Kristen yang bekas orang Yahudi dan orang Kristen yang bekas orang kafir dengan sekasar-kasarnya. Om het ruw te zeggen zijn er heidenchristenen en jodenchristenen. In het feit van wat ze wel en niet mogen eten. En welke regels en zijn wetten moeten volgen, di mana mereka ikut sebenarnya hukum yang mana. Pada sendirinya Rasul Paulus tidak membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Apostel Paulus zegt ook niet wat goed is, wat slecht is. Wat je niet mag eten, wat zoals de Joden zeggen kosher is of niet. Apa yang orang Yahudi sebutkan apa yang kosher atau tidak. Apa yang kudus, apa yang baik atau tidak. Itu pada sendirinya bahwa apa yang dimakan itu untuk bersyukur kepada Tuhan.
itu untuk memuji akan Tuhan. Wat je ook eet, is ter ere van God. Ayat 6 menyatakan, siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Dengan kata lain, kalau sejelas-jelasnya makan babi kasih, eet je varkensvlees of niet? Er wordt een verschil gemaakt waarschijnlijk hier met betrekking van wat je eet. Apa yang boleh dimakan atau tidak. Melainkan yang di sini yang sebenarnya mementingkannya adalah sebenarnya kita bersyukur bahwa apa yang diberikan dari Tuhan kita boleh terima. We moeten God dankbaar zijn van wat we ook eten. In wezen is het goed. Maar aan de andere kant is het ook zo dat het niet gaat om een maaltijd zonder vlees of wel met vlees. In dit geval varkensvlees. Ini bukan soalnya bukan makan atau tidak makan daging atau tidak. Bahwa yang penting sama sekali itu cara bagaimana sikap hidup kita. Het belangrijkste is hoe wij in ons leven staan. En wat we ook eten. Wat we ook eten, wat we ook drinken, wat wij ook doen, wij zijn van God. Apa yang kita minum atau makan, apa perbuatan kita, apa yang kita melakukannya, cara apapun dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan. Yang beta rasa yang pusat daripada atau yang sebenarnya penting sekali untuk nats kita ini, itu ayat-ayat 7 hingga dengan ayatnya yang ke-9. En daarom zijn de versen 7 tot met 9 zo belangrijk. Ayat 7 dari Fatsal 14 daripada Roma ini menyatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati mau atas orang-orang hidup. Yang kata lain, kita hidup untuk Tuhan. Kita mati juga untuk Tuhan. Dan melihat kepada apa yang Kristus membuat untuk kita. Ia sudah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, menjadi Raja. Tuhan, kata dalam bahasa Greka atau Yunani, Kyrios. Tuhan yang memerintahkan yang baik. Hij is het die voor ons gestorven is en die levend is geworden, die is opgestaan, opdat hij Heer wordt, Kyrios wordt. Hij die de heerschappij brengt, hij die de koning is, hij die het goede brengt. Voor al de levenden en de doden. Dat is een herkenbaar artikel, een van de 12 geloofsartikelen, adalah daripada 12 perkara iman. Ia datang untuk menghukumkan orang yang hidup dan yang mati. Hij zal komen om te oordelen over de levenden en de doden. En vooral, wat zo goed is waar wij eigenlijk om druk maken. Vers 10 zegt, wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Vers 11 zegt verder, want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God loven. Apalagi di mana kita boleh membaca ayat 10
Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Dan kata lain itu pada sendiri melihat kepada Tuhan yang menjadi Kyrios, menjadi juru selamat, menjadi raja. Ia yang memerintahkan akan kita, gezien de Kyrios, de Heer, die zal heersen over de levenden en de doden. Kijken wij ook hier terug naar het feit hoe wij als mensen onze houding aannemen, wanneer de apostel Paulus zegt hier in de versen 10 en 11, wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u? Wie ben jij om te oordelen over mij of over een ander? Wie bent u dat u neerzit op uw broeder of zuster? Wie ben ik? Wie zijn wij om neer te zien op een ander? Wie heeft het recht om over te oordelen? Wat je wel of niet eet? Wat wel of niet kan? Wat staat als kijf boven water? Als paal boven water? Er staat buiten alle kijf. Apa yang penting sekali daripada segala sesuatu? Mengapa menghina yang lain? Mengapa yang menghukum yang lain? Bahwa kita bertekuk lutut dan mengaku dengan lidah kita bahwa Tuhan Allah ada juru selamat kita melalui Tuhan kita Yesus Christus. Wij zullen neerknielen en buigen en alle tong zal loven dat God onze Heer is in Jezus Christus onze Heer. Dan pada sendirinya terakhir semua harus menghadap takhta pengadilan Allah, atau semua orang memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dat zal uiteindelijk zijn dat wij ons moeten verantwoorden tegen God. Zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Dat wil zeggen dat wij ons verantwoordelijk moeten maken van hoe wij leven. Dan kita bertanggung jawab cari bagaimana kita hidup. Pertama satu dengan lain. Apalagi di tengah dunia ini. En ten opzichte van elkaar in dit leven, in deze wereld. Apalagi kita mati atau kita hidup, kita milik Tuhan. Of wij leven of wij sterven, wij zijn van God. Het kan ieder moment gebeuren. Het is zo actueel wat de apostel Paulus hier eigenlijk zegt. Sebenarnya akan aktual sama sekali. Seperti akan kemarin berlaku atau ini hari berlaku. Melihat kepada hidup manusia yang fana. Mengapa kita sibuk dengan hal-hal yang daripada dunia ini, sedangkan ada hal-hal yang penting? Waarom maken wij ons druk om dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn in deze wereld, terwijl het gaat om juist die belangrijke dingen? Hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij naar elkaar kijken, cara bagaimana kita bergaul satu dengan lain, satu hidup terhadap yang lain, satu hidup dengan yang lain, atau sama-sama dengan yang lain. Itu penting. Dan apa kita makan juga, en wat wij ook eten, kita adalah milik Tuhan. Mati atau hidup, wij zijn van de Heer. Of wij sterven of leven, wij zijn van de Heer. En wij danken de Heer. Dan kita mengucap syukur. Mengapa? Oleh karena yang kita boleh mementingkan juga ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oleh karena kita milik Tuhan, omdat wij eigendom zijn van God, is Hij degene, Christus, die gestorven is en opgestaan is. En Hij zal oordelen over de levenden en de doden. Wie zijn wij? Kita siapa ini? Melihat bagaimana kita mati atau kita hidup. Kita tahu bahwa
hari-hari yang lalu di mana kita dengar kabar-kabar duka-duka di mana-mana pun. Apalagi juga seseorang yang bintang penyanyi Yopi Lato, yang dalam berapa hari saja, dengan tidak sangka-sangka putus napas. Dengan pengalaman di dalam musik yang begitu banyak, kita boleh sebutkan Glenn Fredly, kita boleh sebutkan Pendeta Tamaela, kita boleh sebutkan Tuan Mailoa. Ada banyak-banyak nama-nama yang kita dapat sebutkan. Ada orang-orang yang tidak terkenal yang juga meninggal dunia oleh karena coronavirus. Kita siapa ini dalam dunia ini? Atau kita terkenal di dunia, atau kita kurang dikenal dalam dunia, kita milik Tuhan. Kalau waktunya Tuhan panggil, kita tidak bisa larang. En bijzonder wanneer wij bedenken dat of we leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Dat moet u ook positief zien. Als we bedenken dat de afgelopen dagen wij van alles horen, rouwberichten, bijzonder ook een bekende muzikus, Yopi Lato. We kijken ook terug naar Glenn Fredly, we kijken ook terug naar Pendeta Tamaela, die heel veel kerkliederen heeft gecomponeerd op een dusdanige Molukse wijze, dat het in je geheugen gegrift blijft. En dan nog de heer Mailoa van Cabarisi. Dat niet alleen, er zijn mensen die wij niet kennen, die ook gestorven zijn in de Molukken daar of in Indonesië of waar dan ook ter wereld. Bukan saja orang-orang yang kita kenal, melainkan juga ada saudara-saudara yang kurang dikenalkan, mereka meninggal dunia juga. Sedangkan juga mereka mengalami, kita ulang kembali gempa bumi. Akan tidak berangkat atau tidak hilang. En ook zo dat wij mogen bedenken dat er ook mensen zijn die niet zo bekend zijn en ook sterven vanwege de coronavirus. Dat zie je iedere dag weer. Er zijn 900.000 mensen overleden vanwege de coronavirus in deze wereld. Er is 900.000 jiwa sudah meninggal dunia di dunia ini. Pun juga di Maluku, pun juga di Indonesia atau dimanapun. Orang-orang semua meninggal dunia. Dan apa kita rasa penting? Apa kita rasa penting dalam hidup kita? Wat vinden wij nog eigenlijk het belangrijkste in ons leven? Waar leven wij voor? Misschien hebben wij alles wat ons hartje begeert. Misschien hebben wij die rijkdom. Of misschien leven wij in armoede. Of je arm, rijk bent, gelukkig, ongelukkig, beroemd of niet beroemd. Wij zijn altijd van God. Kenal atau tidak terkenal, miskin atau kaya, pada sendirinya kita milik Tuhan. Hidup atau mati, Tuhan pun kuasa, Tuhan pun wewenang, Tuhan pun kerajaan, Tuhan punya pemerintahan yang memerintahkan segala sesuatu. Pun dari titik yang terkecil sampai yang terbesar. Van het kleinste punt tot het grootste punt is God degene die het laatste woord heeft. Kita mau jago apa sebenarnya dalam dunia ini? Wat willen wij bewijzen in deze wereld? Uiteindelijk mogen wij God op onze knieën buigen dan kita boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan itu kabar yang luar biasa. De Heer Jezus is opgestaan. En dat is nou het belangrijkste. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft voor ons geleden en gestorven. Alle mensen die moeten lijden. Voor degenen die geloven. Christus heeft via zijn kruis het lijden van de mens verlicht. Dat betekent dat ieder die sterft altijd tot God zal behoren. Siapa yang meninggal dunia akan juga kebahagiaan dalam Tuhan dan juga milik Tuhan dan sebahagian di Tuhan. Kita bertekuk lutut, kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit.
Semoga jiwa-jiwa yang terkenal, yang tidak terkenal, atau di nama Yopilato kah, atau di nama siapapun kah, kita milik Tuhan. Of je Yopilato mag heten of wie dan ook, wanneer wij sterven zijn wij altijd van God en voor God. Dengan kata lain, itu bukan berarti kita tinggal berduka cita. Betekent niet dat wij blijven rouwen. Tetapi berduka cita akan digantikan dengan bersuka cita. Oleh karena bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan itu satu pengharapan yang kita boleh tinggal bertekun dalamnya. Wij mogen volharden in die hoop dat wij samen zullen zijn met Christus. Semoga kita sekalian diberkati cara apapun, bahwa tidak ada seorang terlepas daripada kematian. Niemand zal zich onttrekken van de dood. Want wij leven voor en wij zijn van de Heer. Amen. Teguhkanlah imanku Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pelihara aku Bapa dalam kasih setiamu. Sinarilah langkahku Tuhan dengan cahaya kemuliaan-Mu, agar aku tetap setia dan layak bagi-Mu Tuhan. Bimbing aku selalu Tuhan, bimbing setiap langkahku. Jangan biarkan aku terantuk, walau jalanku berliku. Oh Tuhan, inilah pintaku yang ku naikkan padamu. Sinarilah langkahku Tuhan dengan cahaya kemuliaan-Mu, agar aku tetap setia dan layak bagi-Mu Tuhan.
Mari kita mengucap syukurlah Tuhan saudara. Syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami doakan akan kami jemaat-Mu, orang tua kami, pemuda-pemudi, pun juga kami doakan mereka yang berduka cita, apalagi salah satu bintang penyanyi yang sudah meninggal dunia. Ya Tuhan, menghiburkan akan keluarga yang berduka cita yang tersebut, supaya mereka tidak rasa sendiri, sedangkan ada banyak-banyak orang yang ada meninggal dunia oleh karena coronavirus ini. Melainkan juga ada orang-orang yang meninggal dunia oleh karena sakitan yang lain-lain. Ya Tuhan juga menghiburkan akan tiap-tiap keluarga dan tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh berdekat dengan Tuhan. Kami doakan majelis gereja, pun juga rekan-rekan yang tidak sempat untuk hadir, mereka yang sakit. Ya Tuhan menyembuhkan akan mereka, sedangkan kami doakan juga tim pengambilan, berkatilah ke mereka, sedangkan kami doakan juga akan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kami jemaat-Mu, orang tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu. Kami doakan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku, sedangkan kami doakan pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan, supaya mereka sesuaikan diri dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami doakan hamba-hamba Tuhan daripada gereja-Mu, pun juga bestir sinode, bestir klasis, bestir badan majelis gereja, tim-tim koordinasi. Kami doakan juga ya Tuhan akan jemaat-jemaat yang sudah mulaikan ibadah pada bulan ini, dengan jemaat yang kehadiran yang tidak begitu banyak, melainkan berkatilah dengan Roh-Mu yang kudus akan pelayanan yang berlaku pada hari Minggu, dan juga siaran-siaran yang atau melalui YouTube atau online atau melalui podcast atau liturgi di rumah atau cara apapun, berkatilah akan firman-Mu supaya firman-Mu menghiburkan akan kami. Kami doakan mereka yang berulang tahun, apalagi seanggota jemaat yang nanti berulang tahun. Kami doakan juga daripada ketiga jemaat, Kripan Daisel, Kapelen Daisel, dan Modrecht, bersama-sama ketiga jemaat, jika ada seorang yang berulang tahun. Kami doakan mereka yang sakit, mau di rumah atau di rumah sakit, orang tua atau pemuda-pemudi, mereka yang di rumah sakit atau di rumah perawatan, atau tiap-tiap rumah tangga pada sendirinya, ya Tuhan menjamah sebagai tabib yang benar yang menyembuhkan akan jiwa-jiwa manusia. Ya Tuhan, kami doakan dan beserta dengan kami pada usbu yang baru ini, kami doakan anak-anak yang bersekolah, pun juga yang ada mengambil pendidikan dan pengajaran untuk kemajuan mereka pada masa depan. Sedangkan kami doakan ya Tuhan akan orang-orang pada tempat-tempat pekerjaan, mereka yang tidak ada kerja atau mereka yang di rumah yang ada rasa hidup sendiri. Kira Tuhan juga menjamahkan hati mereka, dan juga untuk saudara-saudara yang dapat kesempatan untuk melihat orang-orang yang hidup sendiri. Ya Tuhan, kami doakan orang-orang yang bimbang, beri ketetapan keyakinan untuk mereka, mereka yang berlapar dan berdahaga, mereka yang ada hidup dalam peperangan, mereka yang mengungsi, mereka yang ada hidup dalam situasi yang sulit. Ya Tuhan, beserta dengan mereka dan berjalan dengan mereka dan menghiburkan akan mereka, dan apalagi beri perdamaian untuk mereka. Dan kami doakan juga akan persoalan perumahan di salah satu jemaat, apalagi mereka yang rumah tangga, berkatilah ke mereka sekalian supaya mereka dapat jalan keluar dengan Dewan WEG, supaya mereka berusaha dapat jalan keluar untuk semua orang. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah juga memberkati akan segala derma dan korban persembahan, pun juga kami doakan akan persembahan syukur, kolekta-kolekta, pemberian-pemberian, hadiah-hadiah untuk perkembangan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Walaupun dunia selalu menekanku, ku tahu diriku takkan terhimpit, karena yang ku sembah adalah Yesus, Tuhan yang kuasa di surga di bumi. Walaupun dunia selalu membenciku, ku tahu diriku takkan binasa, karena yang ku sembah adalah Yesus, Tuhan yang kuasa di surga di bumi. Kepada siapa ku harus takut? Kepada siapa ku harus gemetar? Sedangkan Yesus ada di pihakku, sekalipun matahari gelap kulitnya, sekalipun bulan menjadi darah. Ku tahu di hari itu ku telah ada di dalam sorga. Ku berdiri bersama Yesus karena ku menang. Walaupun dunia selalu membenciku, ku tahu diriku takkan binasa, karena yang ku sembah adalah Yesus, Tuhan yang kuasa di surga di bumi. Kepada siapa ku harus takut? Kepada siapa ku harus gemetar? Sedangkan Yesus ada di pihakku, sekalipun matahari gelap gulita, sekalipun bulan menjadi darah. Ku tahu di hari itu ku telah ada di dalam sorga. Ku berdiri bersama Yesus karena ku menang. Kepada siapa ku harus takut? Oh, oh, oh. Harus gemetar. Haleluya. Oh, oh, oh. Sekalipun
akhirnya kami boleh menerimanya berkat Tuhan. Tot slot mogen wij de zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is altijd met ons. Vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, selalu beserta kita daripada hari ini, terus kekal selama-lamanya. Amin.